Apalagi yang dighibah adalah orang-orang besar, para penghafal Quran atau para ulama semisal. Ini harus diingkari gitu. Kalau ada orang mukmin senang ridho dengan kemungkaran, maka tidak lagi tersisa iman di dalam hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jibril Vlog. Kali ini kita akan membahas tentang adabul majalis. Adab-adab etika yang harus kita penuhi bersama saat kita berkumpul bersama orang lain. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah hadrat Rasulullah wa الأنبياء والمرسلين الحمد لله وصحبه التابعين الحمد لله الفاتحة. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله جل وعلا ولا حول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله نفعنا به بعلوم في الدارين آمين. Adabul majalisi utawi iki iku nerangaken pira-pira pakertine majelis, pira-pira majelis. Alaman iku tetep iku wajib atau iku tetep ing atase wong yakti kang teka sapa man nekani sapa man al majalisa ing pira-pira majelis utawi ayabda yen to ngawiti sapa man al hadirina ing pira-pira wong kang hadir bisalami kelawan salam wa yajlisa lan yen to lungguh sapa man haitsun taha ing dalam panggonan tutuk bihi kelawan man apa al majlisu majlis. Bab ini menerangkan tentang adab pekerti atau akhlak dalam majelis. Majelis, apa itu majelis? Ya, majelis diambil dari kata julus atau artinya duduk. Kemudian diambil dari situ isim makan, yaitu adalah majelis. Begitu wazan maf'ilun, yang artinya adalah tempat duduk. Majelis biasanya digunakan untuk istilah tempat berkumpulnya orang. Tempat berkumpulnya orang. Serah itu apakah itu kemudian yang dibahas adalah di dalamnya melakukan sesuatu yang bermanfaat, yang bernilai ibadah ataupun tidak, itu namanya majelis. Bagi orang yang mendatangi majelis, maka hendaknya dia itu memulai salam. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa memulai salam ini hukumnya memang sunnah. Yang wajib adalah menjawabnya. Akan tetapi walaupun hukum memulainya sunnah, sebagian ulama berpendapat bahwa ini adalah gambaran dari sunnah yang mengungguli wajib. Artinya pahala sunnah yang lebih besar daripada pahala wajib. Itu salah satunya ya terjadi di dalam salam ini. Sehingga memulainya itu sunnah.
menjawabnya wajib, akan tapi yang lebih aula, yang lebih utama itu adalah memulainya daripada menjawabnya. Baik. Ketika dia mendatangi majelis, maka hendaknya dia memulai salam. Memulai salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang memerintahkan kita untuk melakukan hal tersebut. Ketika kita melalui suatu majelis, maka hendaknya kita mengucapkan salam kepada mereka. Kemudian kalau kita kemudian mau duduk di antara mereka, maka yajlis haitsun tahabihil majlis. Diriwayatkan bahwa sahabat bercerita bahwa kunna idza ataina an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yajlis haitsu yantahi atau kama qala, bahwa kita ini di masa Nabi, kalau kita mau sowan atau mendatangi kanjeng Nabi, kami duduk haitsu yantahi, ya dimanapun kami di situ melihat ada tempat yang lowong di majelis itu. Artinya di mana dia kemudian datang sampai, ya disitulah kemudian dia duduk. Datang di situ majelis, kemudian dia melihat ada tempat misal di belakang, ya sudah dia duduk di situ, tidak kemudian melangkahi para hadirin yang ada di majelis itu untuk berusaha duduk di depan atau duduk di tengah. Maka hal ini dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu ketika di majelisnya sahabat Hudzaifah, saat itu ada orang yang kemudian melangkahi hadirin yang di majelis itu, di majelis beliau, berusaha untuk duduk di tengah. Maka apa kata sahabat Hudzaifah? Mal'un ala lisani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia dilaknat oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ketika kemudian selesai dalam majelis itu berdiri, maka hendaknya dia mengucapkan salam lagi. Jadi datang mengucapkan salam, ketika mau berpisah, ketika mau pergi, dia juga mengucapkan salam. Rasul juga menjelaskan bahwa tidaklah salam yang pertama itu lebih utama daripada salam yang terakhir. Artinya keduanya ini adalah sama-sama sunnah. Sama-sama sunnah untuk memulai salam saat dia datang, kemudian memulai salam juga saat dia kemudian hendak pulang. Baik. Nah, dalam hadis lain disebutkan bahwasanya kita memang diperintahkan untuk duduk itu di tempat yang memang tidak mengganggu orang lain. Tidak mengganggu orang lain, sehingga ketika kita datang ke suatu majelis, dan kalau kita kemudian menemukan tempat di belakang, ya sudah, duduklah di situ. Jangan kemudian memaksakan untuk duduk di tengah atau di depan, yang mana hal tersebut bisa mengganggu kepada orang lain. Begitu juga kita tidak boleh duduk di antara dua orang yang sedang berbicara. Dua orang sedang berbicara, kemudian kita duduk di tengah-tengah mereka, ini tidaklah baik. Begitu juga kita tidak boleh memisahkan kedua orang yang sedang duduk bersama. Dua sahabat misal yang sedang duduk bersama, kemudian kita pisahkan, tidak boleh. Begitu juga kita mendirik atau membuat orang lain pindah dari tempat duduknya. Sudah duduk dia lebih dulu duduk, kemudian orang lain datang meminta dia untuk berdiri, maka itu adalah
tidak baik dipandang dari segi akhlak. Oleh karena itu sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau ini tidak mau ketika beliau datang ke suatu majelis, kemudian ada yang berdiri untuk beliau, mempersilahkan beliau untuk duduk di tempatnya, beliau tidak mau. Kenapa? Karena khawatir masuk ke dalam larangan memberdirikan, membuat orang lain berdiri ketika dia sudah duduk di suatu majelis. Beliau tidak mau. Padahal beliau adalah orang yang mulia, yang memang dimuliakan karena ilmunya, karena beliau adalah sahabat, karena beliau adalah orang soleh. Tapi beliau tidak mau. Khawatir apa? Khawatir beliau melanggar larangan Kanjeng Nabi untuk memberdirikan atau membuat orang lain berdiri di suatu majelis. Ya begitu juga kita itu jangan tadi seperti yang saya sudah sebutkan, memisahkan antara dua orang. Sudah duduk bersebelahan lalu kita pisahkan. Jangan. Atau yang mengganggu kedua orang yang sedang berbicara. Baik. Wa ayyu'ridha an aqwalil 'ammatil khaliyah 'anil fa'idah. Wa yu'ridha lan yen to mengu sapa man anakwal amati saking pira-pira gunemane wong umum al khaliyati kang sepi anil faidati saking faedah. Hendaknya juga dia itu berpaling dari pembicaraan orang-orang yang mana khaliyah anil faidah, tidak berfaedah. Oleh karena itu min husni islamil mar'i tarkuhu ma'la, yakni di antara tanda baiknya iman, baiknya Islam seorang adalah ketika dia itu meninggalkan pekerjaan atau suatu perbuatan atau juga ucapan yang tidak berguna bagi dia. Maka dari sini kemudian terbagi pekerjaan dan ucapan, yaitu ada yang memang ya'ni, ada yang mala ya'ni, ada yang berguna, bermanfaat, ada yang tidak. Dan memang meninggalkan sesuatu yang tidak berguna itu sangatlah berat. Memang sangatlah berat. Tidak mudah. Bahkan diceritakan ada salah seorang dari ulama dari masa tabi'in, beliau ini berubah penampilan beliau. Yang awalnya beliau itu gagah begitu, kemudian beliau menjadi kurus, sangat kurus sekali. Ketika ditanya kenapa, dijawab karena beliau meninggalkan, di antara alasannya, karena di antara sebabnya adalah karena beliau meninggal tarku ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak berguna bagi beliau menurut beliau. Ya, ini tidak mudah. Wa ayu ghayral munkara biyadihi. Ya, dia juga harus berpaling, terutama kalau ternyata yang dibicarakan bukan hanya tidak ada faedah, tapi juga ada ghibah dan lain sebagainya, yang mana haram itu juga untuk didengarkan. Baik. Apalagi yang dighibah adalah orang-orang besar, para menghafal Al-Quran atau para ulama misalnya. Ini harus diingkari gitu. Tapi memang haramnya ini kalau kita memang istima', jadi bukan sekedar mendengar ya, tapi istima', kita memang berusaha atau malah senang mendengarkannya. Kemudian wa ayyughayyirul munkara biyadihi. Wa yughayyiru lan yanto ngowai sapa man al munkara ing kemungkaran biyadihi kelawan tangane man, falam istati mungkalam nuli lamun ora kuwasa sapa man fabilisanihi mongko kelawan lisane man, falam istati nuli lamun ora kuwasa sapa man fabiqalbihi mongko kelawan atine man.
Kemudian dia juga harus amar ma'ruf nahi mungkar di situ. Amar ma'ruf nahi mungkar dengan biadihi, dengan tangannya langsung aksi. Misal dengan memecahkan botol minuman keras misal, kalau memang minumannya tidak bisa untuk dibuang tanpa memecahkan airnya, memecahkan botolnya maksud saya, dan seterusnya. Fa illam yastati' fa bilisanih, kalau dia tidak mampu maka dengan lisannya, dengan ucapan begitu. Mungkin ya tidak langsung kita yang beri nasihat, mungkin bisa kita minta tolong kepada orang lain dan seterusnya. Fa illam yastati' fa biqalbih, kalau dia ini tidak mampu, fa biqalbih, maka dengan hatinya. Maka paling tidak dia itu harus ada rasa tidak suka dalam hatinya kepada kemungkaran. Kalau ada orang mukmin senang, ridho dengan kemungkaran, maka tidak lagi tersisa iman di dalam hatinya. Oleh karena itu disebutkan bahwa ingkar bil qalbi la at'aful iman, iman yang paling lemah, tak ada tingkatan lagi di bawahnya. Paling tidak adalah benci kepada pekerjaan mungkar, demikian. Baik. Kemudian mungkin ada pertanyaan, bagaimana saya mau amar ma'ruf nahi mungkar sedangkan saya masih melakukan banyak dosa, atau saya belum melaksanakan belum mentaati perintah dan larangan Allah. Nah, kok saya kemudian mau memerintahkan sesuatu dengan yang saya belum lakukan, atau melarang sesuatu yang masih saya lakukan? Maka perlu difahami bahwasanya perintah amar ma'ruf nahi mungkar dengan melakukan sesuatu yang diperintah atau dan meninggalkan sesuatu yang dilarang, ini adalah dua hal yang berbeda. Duanya ini adalah dua hal yang berbeda, keduanya tidak sama. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah suatu kewajiban, dan melaksanakan apa yang diperintah, menjauhi apa yang dilarang oleh dirinya sendiri, ini adalah suatu perintah yang lain. Ya, memang hadis banyak disebutkan dalam hadis bagaimana siksaan pedih orang yang kemudian memerintah kebaikan tidak dia lakukan, dan melarang kejelekan tapi dia sendiri melakukan. Memang ada, tapi itu bukan berarti mencegah dia, kemudian membuat dia menghalangi dia kemudian untuk tidak amar ma'ruf nahi mungkar, tidak. Tapi dia harus bisa memilah. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua orang, tentunya yang dia mempunyai ilmu, yang dia mengerti bahwasanya pekerjaan yang sedang disaksikannya ini melanggar syariat Allah. Ya, dan yang diingkari ini adalah memang perkara mujma' alaih, perkara yang disepakati oleh para ulama, atau kalaupun itu adalah bukan perkara yang disepakati tapi keliru menurut orang yang melakukannya. Semisal kita melihat ada pengikut dari madhab Syafi'i, itu kok kemudian semisal meminum nabid misalnya, meminum nabid, yang mana nabid itu adalah minuman keras yang mana bukan berasal dari anggur, ya, yang mana menurut mazhab Syafi'i itu haram. Maka yang melihatnya, walaupun dia bermazhab Hanafi yang mengatakan bahwa minum nabid ini adalah tidak haram, ya, maka kemudian dia harus ingkar. Kemudian mungkin ada pertanyaan lagi, lalu bagaimana seumpama kemudian perlu melalui proses izin dari pemerintah semisal, artinya bukan wewenang kita. Ya, umpama kita kemudian langsung melanggar atau ingkar amar ma'ruf sendiri, maka
amar ma'ruf nahi munkar sendiri, maka yang terjadi adalah melanggar aturan pemerintah. Semisal, artinya perlu itu ada ranahnya pemerintah, bukan ranah kita, maka bagaimana? Ya perlu minta izin terlebih dahulu kepada pemerintah, atau kita langsung melaporkannya kepada pihak yang berwenang untuk kemudian melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya jangan kita sendiri kalau memang begitu keadaannya. Waliyakum minal majlis, waliyakum lan becik tangiyo sapa man minal majlis saking majlis ilam tad'u lamun ora ngajak ila maqami maring meneng bihi kelawan majlis daruratun apa darurah kebutuhan, dan hendaknya dia ini berdiri dari majlis, artinya pindah dari majlis itu kalau memang tidak ada darurah, kebutuhan yang sangat mendesak untuk tinggal di majlis tersebut. Wala yahtaqira ahadan min julasa'ih, ya wala yahtaqira ahadan min julasa'ih, lan yanto wala yahtaqira lan yanto ora ngentengaken ngremehaken sapa man ahadan wong siji min julasa'ih saking pira-pira kanca lunggune man. Adab berikutnya adalah dia tidak boleh meremehkan satupun dari teman duduknya, dari teman yang hadirin yang di majelis itu. Rubbama kana khairan minhu 'indallah, rubbama kana terkadang ono sapa ahad khairan iku luwih bagus minhu tinimbang man 'indallah ing dalem munggu ya Allah taala. Dan dia ini tidak boleh meremehkan seorang pun dari teman duduk atau hadirin di majelis itu. Karena apa? Bisa jadi orang yang diremehkan itu lebih baik menurut Allah. Bukan hanya teman duduknya, tapi kepada siapapun kita tidak boleh meremehkan, tidak boleh memandang rendah. Tidak harus dengan ucapan, meremehkan bisa dengan menertawakan orang lain, itu sudah termasuk meremehkan. Maka kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ya, bahwasanya beliau pernah berkata, al-bala muwakkal bil qaul, al-bala muwakkal bil qaul, bala dari Allah Subhanahu wa taala itu dipasrahkan kepada ucapan. Bagaimana ucapan seorang itu? Kalau ternyata dia ini jelek, buruk dalam ucapan, malah suka meremehkan orang lain dan seterusnya, maka bala Allah akan datang kepada dia, menimpa dia. Maka daunnya beliau, oleh karena itu aku enggan untuk kemudian meremehkan anjing, untuk kemudian memandang rendah kepada anjing. Kenapa? Karena aku khawatir kemudian aku diubah menjadi layaknya anjing. Kepada anjing pun kemudian beliau enggan untuk meremehkan, untuk memandang rendah dan seterusnya. Bagaimana kemudian dengan manusia yang mana al-ibrah bil khawatim, yang mana al-ibrah bil khawatim, manusia ini yang dianggap itu adalah khawatim, khotimahnya, akhirnya husnul khotimah atau su'ul khotimah gitu. Kalau husnul khatimah, maka keburukan apapun yang ada di masa dia hidup, maka itu bisa, dia tetap bisa selamat. Ataupun kebaikan sebesar apapun sebelum dia wafat, sebelum dia meninggalkan dunia, itu akan menjadi sia-sia kalau ternyata su'ul khatimah. Wa na'udzubillah min dzalika. Jadi jangan bermula dari mana meremehkan orang lain, ya bermula dari diri ini merasa lebih tinggi. Oleh karena itu ya kembali kepada tahliyah wa tahliyah, tahalli wa takhalli, seperti yang telah kita lalui di depan. Harus membersihkan hati agar apa? Kemudian kita tidak meremehkan. Kalau kita sudah merasa tinggi, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa.
Allah lah yang maha mengetahui siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Baik. Wala yu'azzim ahadan limalih wa la yu'azzim lan yantu orang ngagungaken sapa man ahadan wong siji limalihi karena artone ahad anna zalika karena satuhune mengkono ta'zim ahad limalih dhaifu iku ngapesaken apa dzalik ad-din yang agama wa yuskitu lan guguraken apa dzalik al-muru'ata ing muru'ah. Kemudian dia tidak boleh mengagungkan seorang karena agamanya. Kenapa? Karena dapat melemahkan agamanya. Hilang 2/3 agamanya. Man tawadhu'a li ghanin li ghinah dhahaba thulutsa dinih. Barang siapa tawadhu kepada orang yang kaya karena kekayaannya, maka hilanglah 2/3 dari agamanya. Wa yusqitul muru'ah, dan dapat menggugurkan muru'ahnya dia. Nah, sehingga kemudian janganlah kemudian kita mengagungkan seorang kecuali karena ada kaitannya dia itu, ada hubungannya dia itu kemudian dengan zat yang berhak untuk dipuji dan diagungkan. Siapa? Rasulullah dan Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat bagaimana di dunia ini segalanya yang dimuliakan oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah itu pasti karena ada kaitannya dengan Allah dan Rasulnya, artinya ada kaitannya dengan agama. Tapi adapun kemudian orang yang dimuliakan bukan karena ada kaitannya dengan agama, itu dapat membahayakan kepada agama seorang. Baik. Wa in kana fi tariqi wa in kana lamun ana sapa man fi tariqi iku tetep ing dalam dalan fali ghuddo mongko becik meremaken sapa man tarfahu ing peningale man wali ghithlan becik nulungono sapa man al malhufa ing wong kang kesusahan wali u'in lan becik nulungono sapa man ad dhaifa ing wong kang apes wali ursyid lan becik maringi pitutus sapa man ad-dhalla ing wong kang kasasar wali aruddalan becik bales sapa man assalam ing salam alaman ing atase wong badaa kang ngawiti sapa man hu ing man ya man al-awwal bihi kelawan salam wali utilan becik maringono sapa manasa ila wong kang jaluk-jaluk. Ada berikutnya adalah kalau dia kemudian ada di jalan, jadi ada adab di jalan. Yang pertama adalah ya ghuddo torfah. Ya ghuddo torfah, memejamkan mata, artinya menjaga pandangan dari yang diharamkan. Kenapa? Khawatir dari fitnah yang tidak diinginkan. Wali ughithil malhuf, menolong oleh orang yang kesusahan atau juga menolong orang yang terzalimi. Wali u'inid dhaif, membantu orang yang lemah. Wali ursyidid dhal, ya, memberi petunjuk kepada orang yang tersesat di jalan, maka kita beri petunjuk. Wali aruddas salam, membalas salam ala man bada'u bihi, kepada orang yang memulai salam tadi, maka ini hukumnya adalah wajib. Wali'tis sa'ilah, dan berhendaknya dia ini juga memberi kepada orang yang meminta-minta. Semuanya ini disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ada awalnya beliau kemudian menolak atau melarang para sahabatnya untuk duduk-duduk di jalan. Tapi kemudian para sahabat mengadu kepada beliau, kita tidak bisa menghindar dari duduk di jalan itu. Artinya kami harus duduk di jalan. Maka tidak ada tempat lagi begitu. Maka kemudian Rasul bersabda, kalau memang tidak mau harus ada di masjid. Ya. Harus ada di jalan maksud saya, maka hendaknya dia ini
ghaddul basar, menjaga pandangan, menolong orang yang zalim, menunjukkan jalan pada orang yang tersesat, kemudian membalas salam, kemudian memberi pada yang minta-minta, kemudian diantaranya lagi adalah tashmitul atis, ya, mengucapkan dan mendoakan irhamukallah kepada orang yang bersin dan seterusnya. Ini adab kalau memang kita ini ada keperluan di jalan yang mendorong kita kemudian untuk duduk di jalan. Waliyakun baca ana sapa man fi jilsatihi ing dalam cara lunggune man waquran, iku wong kang anteng baina dzalika kana satune mengkono-mengkono yakun fi jilsati waquran ad'a iku luwih ngajak ila ta'dhimihi maring ngagungaken man wali atina ilan perhatian li sya'nihi maring tingkai man. Tidaklah dia kemudian kalau duduk di suatu majelis atau di jalan tadi itu ya waquran, dia itu anteng, tenang. Bagaimana caranya anteng kalau di jalan? Yang dimaksud waqur duduk di jalan, ya ini melaksanakan semua adab-adab yang telah disebutkan. Begitu juga kalau duduk di majelis, bagaimana caranya waqur? Ya melaksanakan adab-adabnya. Karena apa? Karena hal itu lebih mendorong kemudian untuk diagungkan wali'tina li sya'nih, dan akan diperhatikan pangkat daripada orang yang duduk tersebut. Baik, itulah beberapa dari adab-adab majelis dalam kitab Taisul Akhlaq. Baik, sampai di sini dulu. Fatihah. Kalau ada saran, kritik, silakan disampaikan di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share.